Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil khabir alladzi dabbara al-kainat bi mukamil tanzil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akhir wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil akhir. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada malam hari ini telah memasuki bab yang ke-42. Salawat dan salam semoga dapat terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Babu Sani wa Arba'un, bab yang ke-42 fi dzikril khuruj minan nar, yaitu di dalam menjelaskan umat Rasulullah yang dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Jadi bab ini membahas tentang umat Rasulullah yang masih disisa di neraka kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah dari neraka. Tsumma yunaduna fiha, kemudian mereka memanggil atau berteriak fiha di dalam neraka, ya Hannanu, ya Mannanu. Itu kalau orang Islam umat Rasulullah ini biar di neraka pun masih berzikir gitu. Ya Hannan, wahai Zat yang maha pengasih. Ya Mannan, wahai Zat yang maha memberi. Al-Fa'amin, zikirnya ya Hannan ya Mannan ini dibaca umat Rasulullah itu selama 1000 tahun. Terus wa ya Qayyum Al-Fa'amin, wahai Zat yang maha tegak, selama 1000 tahun. Wa ya Arhamar Rahimin, dan wahai Zat yang maha penyayang di atas yang mempunyai sifat penyayang. Al-Fa'amin itu selama 1000 tahun. Jadi 3000 tahun yang diwiridkan adalah, yang diteriakkan adalah ya Hannan ya Mannan ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Fa idza anfadallahu ta'ala fihim hukmahu wa qada'ahu, ketika Allah telah menuntaskan terhadap orang-orang ahli neraka hukmahu, terhadap hukum Allah, wa qada'ahu, dan qada'nya Allah. Amara Jibril, maka Allah memerintahkan terhadap malaikat Jibril ma fa'alal asun, terhadap apa-apa yang telah melakukan siapa orang-orang yang ahli maksiat, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Jibril, kemudian berkata siapa malaikat Jibril, ilahi anta a'lamu bihalihim, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui terhadap keadaan orang-orang yang di neraka minni, daripada aku. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, intalik wandur ma haluhum, pergilah kamu malaikat Jibril dan lihatlah bagaimana keadaan mereka. Atas perintah Allah, fayantaliku Jibrailu, pergilah siapa malaikat Jibril ila malikin, menuju ke neraka, yaitu menemui malaikat Malik. Wa huwa ala mimbarin, sedangkan pada saat itu malaikat Malik sedang berada di atas mimbar min narin, yang terbuat dari api, fi wasti jahannam, yang berada di tengah-tengah neraka jahanam. Fa idza nazara Malikun ila Jibril alaihi salam, ketika malaikat Malik melihat terhadap malaikat Jibril, qoma takdiman,
Kemudian malaikat Malik berdiri sebagai penghormatan lahu kepada malaikat Jibril. Fayaqulu ya Jibrailu. Kemudian malaikat Malik berkata, wahai Jibril, ma adkhalaka hadzal mawdi'a. Apa gerangan yang membuat engkau masuk ke tempat ini? Fayaqulu, kemudian malaikat Jibril berkata, ma fu'ilat bil usati min ummati Muhammadin alaihi salam. Apa yang dilakukan dengan orang-orang yang ahli maksiat dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi rupanya malaikat Jibril bertanya, di neraka itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah itu pada malaikat Malik? Fayaqulu Malikun, kemudian malaikat Malik berkata, ma aswa'a halahum wa adyaqa makanahum. Alangkah buruk keadaan mereka dan alangkah sempitnya tempat mereka. Qad akhraqatin naru ajsadahum. Sungguh telah membakar api neraka terhadap jasad-jasad mereka. Wa akalatin naru luhumahum. Dan api telah memakan daging-daging mereka. Wa baqiyat wujuhuhum wa qulubuhum. Yang tersisa adalah wajah-wajah mereka dan hati-hati mereka. Ya talak-lak yang memancar fiha di dalam kulub, fiha di dalam hati itu nurul imani, apa cahaya keimanan. Jadi kalau dia umat Rasulullah, meskipun dia disiksa di neraka sekalipun, hati mereka itu akan tetap bersinar karena sinar keimanannya itu. Kenapa? Karena ada nur di situ, dua kalimat syahadat. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya itu tetap terbawa, maka hatinya dia bersinar. Fayaqulu Jibrailu, kemudian berkata malaikat Jibril alaihissalam, irfa'il hijab hatta anzura ilaihim. Buka penghalang, buka hijab itu sampai aku bisa melihat ilaihim kepada mereka. Jadi malaikat Jibril kemudian meminta kepada malaikat Malik untuk membuka hijabnya, hijab di neraka itu. Faya'muru Malikul Hizanata. Kemudian malaikat Malik memerintahkan al-Hizanah terhadap malaikat yang menjaga, yang bertugas menjaga. Karena malaikat Malik ini kan pemimpin penjaga neraka itu. Dia banyak anggotanya. Anggotanya itulah yang disebut dengan al-khazanah itu. Fatarfa'ul hijabu, maka kemudian terbukalah hijab itu anhum dari mereka. Jadi barulah umatnya Rasulullah ini bisa melihat terhadap malaikat Jibril ini ketika hijab itu dibuka. Fa idza nadharu ila Jibril alaihi salam, maka ketika mereka semua umat Rasulullah yang ada di neraka ini melihat terhadap malaikat Jibril alaihi salam, wa ra'auhu, dan memandang mereka itu semua kepada malaikat Jibril, man ahsanal khalqi, bahwa malaikat Jibril itu adalah sebaik-baik bentuk, sebagus-bagus bentuk. Jadi orang yang paling baik, paling bagus bentuknya, paling sempurna. Alimu, maka kemudian umat Rasulullah ini tahu annahu, sesungguhnya malaikat Jibril itu laisa min malaikatil adab, bukan dari golongan malaikat-malaikat penjaga siksa itu, penjaga neraka, malaikat adab, bukan dari golongan malaikat Malik dan anggota-anggotanya ini. Oh, ini malaikat lain berarti, karena bentuknya, perangainya itu begitu indah, begitu bagus. Fayaquluna, kemudian umat Rasulullah yang ada di neraka ini berkata, man hadal abdul ladzi la ya'ti ahadun qattun ahsana minhu. Siapa ini
hamba ini siapa? Kata umat Rasulullah, yang tidak pernah datang seseorang pun sama sekali, ahsana minhu, yang lebih baik, minhu dari dia, dari malaikat Jibril maksudnya. Fa yaqulu malikun, kemudian berkata malaikat Malik, hadza Jibrilu alaihi salam. Ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Baru dikenalkan oleh malaikat Malik, kana ya'ti Muhammadan bil wahyi, bahwa malaikat Jibril ini adalah yang datang terhadap Muhammad bil wahyi, dengan membawa wahyu. Fa idza sami'u dzikra Muhammadin alaihi salam, ketika umat Rasulullah yang di neraka ini mendengar sebutan Muhammad alaihi salam, sahu bi ajma'ihim, kemudian berteriaklah mereka itu semuanya, yabkuna, serta menangis, fayaquluna, kemudian mereka berkata, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, ikri'i Muhammadan, kabarkanlah olehmu terhadap Nabi Muhammad, minna, dari keadaan kami ini, as-salama, terhadap juru selamat Nabi Muhammad maksudnya, wa akhbarahu bisu'i halina, dan kabarkanlah kepadanya tentang jeleknya keadaan kami sekarang, qad nusina wa turikna finnar, sungguh kami telah dilupakan dan kami telah ditinggalkan di neraka ini. Mendengar pesan dari umat Rasulullah ini, kemudian fayantaliqu Jibrilu hatta yakuma baina yadillahi ta'ala, kemudian malaikat Jibril pergi dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu ta'ala, kemudian setelah Jibril berada di hadapan Allah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kaifa ra'aita ummata Muhammadin, bagaimana kamu melihat keadaan umat Muhammad? Jibril, kata Allah, fayaqulu, kemudian Jibril berkata, ya Rabbi ma ansa'aha lahum wa adyaqa makanahum, wahai Tuhanku, alangkah buruknya keadaan mereka dan alangkah sempitnya tempat-tempat mereka di neraka itu. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat Jibril, hal sa'aluka syai'an, terus umat Muhammad itu apa meminta sesuatu kepadamu? Wa yaqulu, kemudian malaikat Jibril berkata, na'am ya Rabbi, benar wahai Tuhanku, sa'alu an ukri'a Muhammadan, mereka semua minta agar dikabarkan terhadap Nabi Muhammad, anhum, terhadap keadaan mereka, wa ukhbirahu, dan dikabarkan kepada Muhammad, bisu'i halihim, terhadap buruknya keadaan mereka. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, intalik ilaih faballighhu, udah kalau gitu kamu pergi sana, datangi ke Muhammad itu dan sampaikan pesan umatnya itu. Fayantaliqu Jibrilu alaihissalam, kemudian malaikat Jibril pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dalam keadaan menangis. Jadi malaikat Jibril ini menangis ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis? Karena ingin melaporkan keadaan umat Rasulullah yang sedang disiksa di neraka, yang sudah disaksikan oleh malaikat Jibril itu. Ketika sampai di surga, wa huwa fil jannati tahta syajaratin tuba. Ketika malaikat Jibril sampai di surga, malaikat Jibril menemui Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah berada di surga itu di bawah satu pohon yang namanya pohon tuba. Pohon tuba itu pohon keberuntungan namanya. Namanya pohon tuba. Nanti ada di Pak Prapto, nanti di surga itu namanya pohon tuba itu. Nah, dicari nanti. Di surga itu ada pohon tuba namanya. Pohon keberuntungan. Fi khaymatin. Rasulullah di bawah pohon tuba ini berada di dalam tenda. Min durratin bayda'a, yang tenda itu terbuat dari mutiara putih. Walaha arba'atu alafi babin, dan tenda yang di tempat Rasulullah itu mempunyai 4.000 pintu. Jadi pintunya 4.000.
Satu tenda itu pintunya 4.000. Macam apa tendanya? Nah, kullu babin misra'ani. Setiap satu pintu dari 4.000 pintu ini, setiap satu pintu itu misra'ani, terdapat 2 pintu kecil lagi. 2 pintu kecil. Misra'un min dahabin wa misra'un min fiddatin. Dari 2 pintu itu, satu pintu terbuat dari emas, satu pintunya lagi terbuat dari perak. Bayda'a yang putih. Nah, ini tempat Rasulullah. Fa yaqulun nabiyyu, kemudian setelah malaikat Jibril menghadap, Nabi bersabda, "Ma abkaka ya akhi ya Jibril?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai saudaraku ya Jibril, wahai Jibril? Fa yaqulu, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, law ra'aita ma ra'aitu la bakaita asyaddun min bukai." Seandainya kamu melihat apa yang telah aku lihat, kata malaikat Jibril, niscaya kamu akan lebih lagi menangisnya dibanding tangisanku ini. Qad ji'tu min indi usati ummatika, sungguh aku telah datang terhadap ahli maksiat dari umatmu, alladzi yu'adzabuna, yang sedang disiksa di neraka, wa hum yaqra'una kassalam, dan mereka itu meminta kabarkan kepadamu assalamah, terhadap juru selamat. Ya Muhammad, seandainya kamu tahu, pasti kau lebih nangis nih. Nah, pasti kita seperti itu. Karena aku melihat umatmu yang di neraka itu sedang disiksa, dan mereka menitipkan salam. Mereka minta kabarkan kepadamu. Wa yaquluna ma aswa ahalana wa adyaqa makanana. Dan mereka berkata, alangkah buruk keadaan kami dan alangkah sempitnya tempat kami. Wa yasihuna, dan mereka berteriak. Mereka semua itu berteriak, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Wahai Muhammadku, wahai Muhammadku. Ini teriakan umat Rasulullah yang di neraka. Summa yaqulu Jibrilu isma' suahahum, dengarkan olehmu Muhammad terhadap teriakan mereka. Wahum yaquluna ya Muhammadah, mereka itu sedang berteriak dengan ucapan ya Muhammadah, wahai Muhammadku. Fayasma'uhumun nabiyyu, kemudian mendengar terhadap teriakan mereka siapa Nabi alaihissalam. Fayaqulu, kemudian Nabi menjawab, labbaikum ya ummati, labbaikum, aku memenuhi panggilan kalian wahai umatku. Jadi Rasulullah ini ketika diberitahu dan dibuka hijabnya bagaimana sengsaranya umatnya di neraka, bagaimana umatnya memanggil Rasulullah, kemudian Rasulullah mendengar. Kenapa Rasulullah itu harus datang malaikat Jibril dulu baru Rasulullah itu bisa mendengar siksaan umatnya yang di neraka ini? Apakah Rasulullah melupakan umatnya? Di dalam keterangan kitab lain itu Rasulullah itu tidak lupa terhadap umatnya ini. Hanya memang Allah yang melupakan ke Rasulullah itu. Seandainya Rasulullah itu tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak akan ada satupun umat Rasulullah itu, biar yang pendosa sekalipun, yang disiksa di neraka itu tidak akan ada. Karena dilupakan itulah kemudian umat yang berdosa ini disiksa dulu di neraka. Ketika habis masa siksaannya itu sudah harus dimasukkan ke surga, baru Rasulullah diingatkan kembali terhadap umatnya ini. Jadi seandainya oleh Allah tak dilupakan, tidak ada umatnya Rasulullah yang masuk neraka itu. Kenapa itu dilakukan? Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya ada nih orang ahli ibadah, siang malam sholat berjamaah, puasa, tahajud dan sebagainya. Ada yang tak pakai sholat, yang mabuk-mabukan karena Islam saja dia itu bersyahadat. Kemudian nanti mereka itu sama.
fasilitas yang diberikan Allah langsung sama-sama masuk surga, langsung dapat syafaat Rasulullah, tak disiksa dulu. Berarti kan keadilan Allah tidak ada, Pak. Justru di sinilah keadilan Allah itu. Jadi yang berdosa dia disiksa dulu, yang taat langsung masuk surga. Nah, gitu. Jadi itu hikmahnya kenapa dilupakan terhadap umatnya yang pendosa itu sampai masa siksaannya selesai. Gitu. Nah, ini termasuk yang dijelaskan di sini ini juga. Nah, setelah itu baru Rasulullah itu fayaqulun nabiyyu baqiyan, kemudian Nabi bersabda dengan menangis. Fayati indal arsy, kemudian langsung Rasulullah itu datang ke arsy. Wal anbiya'u khalfahu, dan diiringi oleh para nabi yang lain. Wa yakhiru sajidan, dan tersungkur Rasulullah kemudian tersujud di hadapan Allah. Fayasni 'ala Allah, kemudian Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sana'an lam yusni ahadun misluh, dengan pujian yang tak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya itu, yang sama pujiannya itu sebagaimana pujian Rasulullah ini. Wa yaqulullahu, kemudian Allah berfirman, ya Muhammadu irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat olehmu kepalamu itu, wasal tu'ta, pinta olehmu akan aku kasih, akan diberikan apa yang kau pinta, washfa' tushfa', dan ketika engkau minta syafaat maka akan aku beri syafaat itu. Wa yaqulu alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, al-ashqiya'u min ummati, sungguh sangat tersiksa, banyak yang sengsara dari umatku. Qad nafada fihim, sungguh telah tuntas terhadap mereka itu qada'uka, keputusanmu, wa hukmu amrika, dan hukum-hukum dari perintahmu, wa antaqamtu minhum, dan sekarang aku tegak berdiri minhum, dari mereka itu, fasyafi'ni, maka berilah kepadaku wewenang untuk memberi syafaat fihim, terhadap mereka itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, qad syafa'tuka fihim, sungguh aku telah memberi syafaat kepadamu Muhammad fihim, terhadap umat-umatmu itu. Jadi inilah pentingnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dari kajian ini, sebejat apapun gitu umat Rasulullah ini, yang penting jangan sampai kita syirik kepada Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa dua kalimat syahadat kita. Selagi umat Rasulullah ini ketika meninggal itu membawa dua kalimat syahadat, maka tidak ada umatnya Rasulullah ini yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat saja masih ada jaminan masuk surga, apalagi orang-orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga sholat 5 waktunya, puasanya. Yang paling pokok itu adalah 5 pilar. 5 pilar Islam. Islam ini kan dibangun dengan 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina, dibangun itu karena 5 pilar ini. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Jadi 5 pilar ini, sepanjang 5 pilar ini kita jaga, insyaallah semuanya kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya nanti Rasulullah langsung datang kepada umatnya yang ada di neraka ini dan memberi syafaat, memberi keselamatan kepada umatnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri pada kesempatan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yaufiquna wa yarda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.